pembahasan di tingkat bangkat terkait pokok-pokok pikiran anggota Dewan Pengacara Ulama. Dan tak lupa pula kita berikan selawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kami melihat daftar hadir yang ada di depan kami, dari 22 anggota Bangdan, 21 anggota Bangdan, alhamdulillah sudah hadir ada 12 orang. Maka kuota sudah tercapai. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Banggar saya buka secara resmi. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini rapat kita tingkat Banggar ini terkait dengan masalah pokok-pokok pikiran. Mungkin ada saran dan masukan, atau kami beri kesempatan dulu kepada Bapak yang mewakili Pak Sekda, atau dalam hal ini Bapak Kepala Banggar yang ada penjelasan terkait dengan masalah ini. Yang ini kami persilahkan dan mohon. Terima kasih. Dan saya cuma ingin menyampaikan ke Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, kalau bisa karena saran dan pendapat pokok-pokok pikiran yang kita bahas di Badan Anggaran pada hari ini, saya tadi sebenarnya sepakat dengan Pak Haji Usman mengawal bahwa yang harus kita pertajam di sini sebenarnya bagaimana supaya hasil reses kita yang disampaikan ke sekretariat bisa ditelah oleh Wakil Panda. Dan saya tadinya begini, biasanya ketika kita reses, biasanya ketika kita reses di sekretariat kita sampaikan beberapa aspirasi dari konstituen kita. Biasa ketika penginputan katanya tidak sesuai dengan kajian dalam OPD yang kita usulkan. Jadi yang perlu kalau saya sebenarnya yang perlu kita bahas pada rapat kita pada hari ini, bagaimana supaya hasil sebelum kita paripurnakan hasil reses ini waktu 2 hari ini kita bahas ini hasil reses kita, kira-kira yang mana yang harus diprioritaskan, diparipurnakan dan disampaikan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Panda, terkait dengan kalau kita mau
sekarang, sehingga tidak ada gawe bangga untuk menentukan bahwa titik ini, kecuali tanda tanya yang diberikan kepada kita sebagai Pak, itu tidak cukup. Karena kalau kita mau menghitung sekali reses minimal sekali 7 permintaan. Di belakang baru kita katakan 15 permintaan, Pak. Nah, kalau sama sekali tidak ada yang muncul di RKA, sudah tidak ada RKA, sudah di RKA, masa kaya mata air? Apa biar lalu berapa dari namun dengan itu apa kanan? Sehingga Kepala Bapeda Pak, saya berharap banyak ini nantinya hasil dari rumusan ini itu betul-betul kami mohon atas nama teman-teman di legislatif di Banggar khusus itu meminta supaya itu menjadi prioritas. Prioritaskan yang mana lebih urgent, nah mungkin seperti itu. Nah, selama ini kami melihat bukan berarti tidak ada koordinasi, tetapi saya melihat bahwa koordinasinya mungkin bisa ditingkatkan supaya itu koordinasi hasil reses bisa dilihat bahwa yang mana sangat prioritas dari para bapak ibu anggota dewan yang terhormat. Jadi kita bisa memasuki program yang ada juga di OPD atau pemerintah daerah. Nah, seperti misalnya poros Labalakan Pero. Nah, ini mungkin karena sudah berapa kali yang diusulkan, tidak menutup kemungkinan itu kan infrastruktur. Ya, saya kira itu visi misinya Bapak Bupati bahwa rabat beton infrastruktur itu diprioritaskan. Nah, ini harapan kami supaya bisa terserap juga. Nah, ini bisa dinikmati masyarakat karena itu kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Semua ini Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat mengarah juga ke situ. Jadi itu salah satu harapan kami. Karena terus terang setiap kami reses selalu ada diusulkan itulah Labalakan Pero. Tidak pernah setiap reses dari kami mohon supaya sangat-sangat tuntas di tahun 2024 ini di poros Labalakan Pero itu di Solusi Burandu Desa Amasangan, Kecamatan Lantisan. Nah, itu yang kami usulkan dari tidak usah muncul lagi kayak gitu. Sekarang ini berapa yang mau dikasih langsung di perubahan nanti. Ini hasil reses dewan. Nah, ini yang kita bicarakan pada saat ini. Berapa yang bisa diakomodir Bapeda. Berapa ini perencanaan yang mau dimasukkan perencanaan. Itu kalau kita terlalu luas, lama kita bicara. Tidak selesai sampai belakang. Saya kira itu Pak. Nah, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkatur sebagai terbaik. Dan hari ini kita harus bersepakat dari beberapa hasil reses pokok pikiran masyarakat yang kita tampung selama kita melakukan reses 3 kali dalam 1 tahun. Pemerintah harus berkewajiban memberi ke kita berapa sebetulnya yang harus terrealisasi daripada hasil reses kita. Nah, saya berharap ini hari kita harus putuskan sih. Berapa sebetulnya yang bisa terrealisasi? Jadi apalagi ini kan sama-sama kita memperjuangkan bagaimana mencapai visi-misi daripada Pak Bupati. Tapi kalau tidak diterima dia kemudian juga di sisi kita, saya kira ada pengecualian hal seperti itu. Ya, tanda kutip. Jadi ini saya berharap sama Pak Ketua DPRD supaya apa yang dilahirkan teman-teman ini bukan suara kami, tapi suara rakyat, suara masyarakat kami yang sambung ke pemerintah daerah melalui lembaga DPR ini. Tapi kalau tidak ditanggapi, ya apa yang seperti dikatakan Pak Sarman tadi, itulah yang kami sampaikan ke masyarakat bahwa kami ini sudah berbuat seperti ini. Apalagi musim politik ini Pak, spesies saja bisa menjadi besar hal seperti ini. Ya kita saja
pendapat saya untuk sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang kalau memang secara sporadis semua masyarakat kita di Japim itu pasti tidak mungkin tertampung semua dari anggaran sedikit ini. Sebenarnya fenomenanya pada saat anggaran memang banyak bisa lebih banyak juga terakomodir. Tapi memang dari awal ini juga pada misalnya ada kegiatan-kegiatan fisik, apalagi PU ini memang kan membutuhkan anggaran yang cukup. Anggaplah jalan yang strategis seperti ke Amani yang di Beton ini membutuhkan beberapa miliar di sana. Tapi kalau ini yang kecil-kecil juga semua dari pengalaman saya pribadi bahwa ada satu anggota dewan saya. Main ini beruang tadi akhirnya kan kita selalu harus kali 40. Kali 40 ini tidak kecil, ketika totalnya nominalnya itu akhirnya kan kita juga sendiri agak bingung bagaimana sebenarnya sementara kalau memang yang sedikit-sedikit sudah kemarin kita berikan gambar apa ini ada kopi dari DPR. Tapi untuk kedepannya ini insya Allah karena ini 2024 juga ini resesi yang baru-baru kita ini ya, itu nanti kita bahas selanjutnya. Jadi sebenarnya fokus kita pada hari ini bagi saya pribadi bahwa ini adalah rangkaian resolusi 2022 kemarin. Ini cuma paling banyak ke perubahan nantinya. Ini di perubahan ini kebijakan perubahan. Terkait dengan pelaksanaan banggar pokok yang kita laksanakan pada siang hari ini, sebagaimana diatur di dalam Permendagri 86/2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara perubahan Rapperda, RPJPD, RPJPD, serta tata cara evaluasi RPJPD, RPJPD dan PKPD. Perlu kami sampaikan sebagaimana diatur di dalam Permendagri 86 pasal 187 bahwa pokok-pokok pikiran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Anggota Dewan yang terhormat merupakan rumusan permasalahan pembangunan daerah, kemudian akan didorongkan nanti dengan program dan kegiatan dan disesuaikan dengan kondisi real dan kapasitas anggaran daerah. Terkait dengan pokok yang sudah termuat di RKPD Pokok tahun 2023 karena sudah selesai penetapan, jadi hasil pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang kita banggakan pada hari ini akan termuat di RKPD perubahan. Untuk mekanisme RKPD perubahan, insya Allah setelah paripurna pokok kalau tidak salah jadwalnya hari Senin pagi, dan setelah itu kami akan menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri hasil paripurna ini untuk diberikan izin untuk dibuka dalam rangka penginputan pokok-pokok pikiran nanti. Dan seperti tahun kemarin dari Kementerian Dalam Negeri memberikan kami waktu kurang lebih 7 hari setelah penetapan pokok yang insya Allah akan kita tetapkan pada hari Senin depan. Saya kira ini sebagai Ini kita sudah dikasih waktu untuk penetapan RKPD. Jadi untuk itu mungkin teman-teman dari staf komisi bisa melakukan penginputan sudah mulai hari ini. Dan insya Allah kami dari teman-teman di Bapeda akan melakukan verifikasi sebelum usulan atau inputan tersebut diteruskan kepada Bapeda teknis. Jadi sekali lagi batas waktu penginputan untuk hasil pokok-pokok pikiran atau usulan yang anggota Dewan yang terhormat yang belum terkabur di dokumen perencanaan pokok itu akan diinput melalui SIPD dan batas waktu sampai dengan tanggal 21 Juli. Saya kira demikian.